Tommy Kaira? Mobil apa itu? Nah, itu dua pertanyaan yang muncul di kepala gue waktu temen gue ngasih tahu tentang mobil ini. Sekitar bulan Oktober atau November tahun lalu. Tapi habis gue search di Google dan buka images, gue langsung mikir, gila, keren bener. Nah, dari situlah asal-usulnya gue tahu tentang Tommy Kaira. Dan pada video ini kita bakal lihat tentang satu-satunya mobil asli buatan mereka, yaitu Tommy Kaira ZZ. Sebelum kita masuk ke mobilnya, gue pengen ngasih tau sedikit tentang Tommy Kaira. Intinya mereka adalah perusahaan tuning dari Jepang. Dan karena mereka perusahaan tuning, itu berarti kerjaan mereka adalah ngambil mobil biasa, terus mereka modif. Contohnya adalah Tommy Kaira M19 yang merupakan Mercedes 190e. Atau ini deh, Tommy Kaira M30 yang merupakan Nissan Skyline R31. Nah, dari situlah akhirnya mereka memutuskan untuk membuat mobil yang bener-bener ori, 100% real, no tipu-tipu guys, yang hasilnya bernama Tommy Kaira ZZ. Tapi bukan diproduksi di Jepang, melainkan di Norfolk, Inggris. Mobil ini direncanakan untuk menjadi mobil sport yang ringan, bermesin tengah, dengan 2 tempat duduk, mirip-mirip kayak Lotus Elise. Mesinnya sendiri menggunakan 2.0 liter inline 4 yang menghasilkan 178 horsepower. Oh iya, ini gue lupa bilang kalau mesin yang digunakan ini bernama SR20DE. Nah, ini juga digunakan oleh banyak mobil sport Nissan seperti Nissan 180SX, 200SX, dan Silvia. Apa? Tadi bilang apa? 178 horsepower itu sedikit. Oke, itu mungkin kelihatan sedikit ya. Tapi gimana kalau gue tenggelamkan lu dalam lautan fakta dan mengatakan kalau Tommy Kaira ZZ cuma memiliki berat 650 kg. Nah, mobil seringan itu dengan 178 horsepower udah lebih dari cukup untuk ngebut dari 0 sampai 100 dalam kurang dari 4 detik. Dan bakal terus jalan kalau lu tekan gasnya sampai 241 km per jam. Terbukti kalau kita gabungin ringan plus power, kita bakal dapat mobil yang responnya juga lebih cepat daripada call center sebuah perusahaan penyedia internet di Indonesia. Selain itu, ZZ juga menggunakan penggerak roda belakang atau rear wheel drive dan menggunakan 5-speed manual transmission atau transmisi manual dengan 5 gigi. Selain model dasarnya juga terdapat Tommy Kaira ZZS yang merupakan versi lebih sporty dari ZZ, di mana powernya ditingkatkan jadi 197 horsepower. Nah, tapi ada nih versi yang lebih cepat lagi dari ZZ. Nah, ini disebut ZZ SER. SER ini merupakan singkatan dari Special Equipment Racing. Dari nama dan dari bentuknya aja kelihatan kalau ini dibuat untuk balapan. Lihat aja interiornya nih. Udah siap untuk ngelewatin Laguna Seca tuh. Ditambah lagi dengan powernya yang ditingkatin jadi 270 horsepower. Dan jangan lupa karena ini dibuat untuk balapan, jadi bakal lebih ringan lagi daripada versi lainnya. Gue sendiri nggak bisa nemu sih beratnya berapa, tapi gue asumsiin cuma seberat botol plastik. Ditambah lagi kalau ZZ SER ini cuma ada satu di dunia. Nah, ZZ dan ZZS diproduksi sejak tahun 1995 sampai tahun 2000. Dan baru 14 tahun kemudian, di mana akhirnya Tommy Kaira melanjutkan ZZ dengan membuat generasi kedua. Nah, tapi sebelum gue bahas tentang generasi kedua yang tahun 2014, gue pengen tunjukin sebentar sebuah mobil yang dibuat oleh Tommy Kaira yang awalnya merupakan rencana dari generasi kedua ZZ, yang disebut ZZ2. Prototipe ini dibuat pada tahun 2001 dan muncul pada 2001 Frankfurt Motor Show. ZZ2 ini memiliki bentuk yang lebih besar dan berat. Jadi jelas Tommy Kaira bakal tempel mesin RB26 DETT yang digunakan oleh Nissan Skyline R32 dan menghasilkan 542 horsepower, menggunakan 4-wheel drive, punya akselerasi dari 0 sampai 100 dalam 3 detik dan memiliki top speed 338 km per jam. Walaupun badannya lebih besar dan lebih berat, tapi karena semuanya terbuat dari carbon fiber, jadi berat dari ZZ2 cuma 1000 kg. Tapi sayangnya ZZ2 nggak pernah diproduksi dan cuma ada satu model prototype. Itu semua karena Tommy Kaira lagi mengalami masa-masa sulit di awal 2000-an. Ya mungkin habis putus cinta atau kenapa gitu kan. Nah, balik lagi kita bahas ZZ generasi kedua yang berhasil dibuat. Generasi kedua ini mulai dibuat pada tahun 2014. Dan salah satu fakta menariknya adalah Tommy Kaira bisa membuat mobil ini karena bantuan uang dari beberapa perusahaan lain, yaitu Green Lord Motors
Mitsubishi UFJ Capital, dan Globis Capital. Pendanaan ini pertama kali dimulai pada tahun 2010 dengan target sebesar 14 juta dolar. Salah satu hal yang membedakan generasi kedua dan generasi pertama adalah mesinnya. Kalau generasi pertama menggunakan mesin bensin, generasi yang kedua merupakan full mobil listrik. Karena itu banyak yang menyebutnya ZZ EV. Mobil ini menghasilkan 305 horsepower dengan akselerasi dari 0 sampai 100 dalam 3 detik dan memiliki jangkauan sampai 121 km sebelum baterainya perlu diisi lagi. Mobil ini melambangkan Tommy Kaira yang bangkit dari kubur, dan gue berharap aja semoga Tommy Kaira bisa terus lanjut bikin mobil karena ZZ generasi kedua udah berhenti diproduksi pada tahun 2021. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Walaupun gue sendiri baru tahu tentang mobil ini pada sekitar akhir bulan tahun lalu, gue langsung tertarik untuk nyari tahu dan ngebahasnya di video ini. Jadi gimana pendapat kalian tentang Tommy Kaira ZZ? Apakah kalian udah pernah denger atau ini pertama kalinya tahu tentang keberadaannya? Kasih tahu di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak ya guys.